Yo, what's up bro? Selamat siang, masih bersama Dida Gemas. Hari ini kita akan mengoprek-ngoprek Supra Fit. Dimana Supra Fit ini kata bapaknya begini, Mas, motorku ini kok ngasap putih mas ya. Olinya ini entek terus ya mas, gitu kan. Olinya ini habis terus kalau dipakai. Jadi aku judek mas. Mosok ngoli hari-hari nambah terus gitu kan. Jadi kata bapaknya ini dia pusing sama motornya. Kenapa oli ini nambah terus gitu kan. Maksudnya ngisi nggak lama habis, nggak lama habis gitu kan. Nah, sambil knalpotnya itu katanya berasap. Habis itu sama ini tenaganya itu loyo banget mas gitu kan, nggak ada tenaganya sama sekali. Coba nanti sampean cek ya mas ya gitu kan. Nah setelah kita cek kata bapaknya itu tenaganya loyo sama motornya berasap atau kok nambah oli terus gitu kan. Nah setelah kita cek, setelah kita analisa bahwa yang berpenyakit itu di bagian ring atau piston. Kalau yang makan oli atau sering ngisi oli ini bagian ring atau pistonnya. Nah nanti kita solusinya kita akan coulter atau bubut, intinya di bagian ring. Nah untuk penyakit satunya ini kata bapaknya kan gini, kok loyo banget ya mas gitu kan. Nah tenaganya loyo. Nah kalau tenaganya loyo ini kita akan perfosir bagian kampas ganda. Nah karena fosir tenaganya loyo ini biasanya kalau nggak di kampas ganda ya kopling gitu kan, kampas kopling. Cuman kalau kampas kopling kan biasanya rata-rata yang dirasakan ini di bagian gigi 3 ke 4 naik ke atas. Cuman untuk yang pertama, performa yang pertama ini angkatan yang pertama kali ini biasanya di kampas ganda. Nah ini intinya di bagian tenaga, katanya bapak tenaganya kok loyo banget ya mas gitu kan. Nah kita cek ini bagian kampas gandanya, kita akan oprek-oprek nanti. Kita cek nggak begitu parah, nanti kita akan akali atau kita ganjal sedemikian rupa bagaimana biayanya ini nggak sebegitu banyak tetapi tenaganya bisa ringan, dalam arti bisa loncatnya itu enak gitu kan. Sama ini kita per koplingnya nanti kita akan ganti, ini lemes banget, kita cari yang agak kenceng gitu kan. Nanti kita mainnya di bagian per kopling, kampasnya nggak usah diganti. Ini bagian per kopling nanti kita ganti pakai racing, bisa pakai yang intinya ini bagian per koplingnya kita pakai yang agak keras, itu yang pertama. Nah yang kedua nanti kalau bagian tenaga loyo ini kita akan mengoprek di bagian kampas ganda. Nah ini penampakannya kampas ganda. Kita akan mengoprek di sini, kita nanti akan siasati tanpa harus mengganti, karena kalau mengganti kan luar biasa, intinya itu mengurangi pengeluaran. Jadi selama spare partnya ini masih bisa kita akali sedemikian rupa, tujuannya utama itu tenaga atau performanya itu ringan. Jadi kita akan menyiasati bagian kampas ganda ini. Nanti kita bisa cek apakah perlu dilas atau diganti. Nah ini kita cek dulu ya. Ini bagian kampas ganda atau performa, salah satu alat atau spare part di bagian kopling atau part ini yang membuat atau membuat kendala motor ini menjadi kok loyo banget ya mas gitu kan. Nah ini bagian ini yang harus kita mainkan, harus kita bagaimana caranya motor ini nggak loyo gitu kan. Nah nanti kita kampas gandanya nggak usah diganti, kita las bisa. Nanti kita akan gimana, ini kan sudah aus banget ya kampas ganda ini kalau normalnya dia masuknya harus sepan banget, dalam arti sepan tuh celahnya ini sedikit banget dari antara kampas ke masuk ke lonceng atau perumahan kampas ganda ini harus ruangnya ini sedikit banget ya. Jadi jangan sampai ini terlalu lebar. Kalau ruangnya ini terlalu lebar berarti tenaganya akan loyo, karena sistem kerjanya kalau masuk gigi dia akan ngembang, dalam arti
Kampas gandanya ini akan mengembang nutup gitu kan. Nah, jadi kalau seandainya ruangnya ini terlalu jauh atau terlalu longgar, ini otomatis ngembangnya terlalu jauh. Bisa dibilang ngembangnya ini nggak sampainya ini nggak akurat gitu kan. Jadi nanti kita akali pakai selang bisa, pakai las bisa. Cuman alternatifnya yang sekiranya enak mana? Kalau sekiranya las tempatnya deket juga nggak ribet, bisa dilas, itu alternatifnya juga tahan lama. Nah, kalau yang ganjel selang seperti ini juga sebenarnya juga menyiasati untuk membuat, tujuannya untuk membuat ringan. Cuman kalau selang ini tergantung ya, selangnya kita pakai yang apa gitu kan. Selang bekas bisa, tapi cari yang keras gitu kan biar awet. Nah, ditaruh di sini. Nah, ini ditaruh di sini, nanti kita setel dulu apakah dia ketebalan atau enggak. Kalau soalnya kalau ketebalan biasanya nanti masuk gigi lengket. Dalam arti setiap motor hidup masuk gigi ini mati. Jadi sistemnya kayak gandanya udah nggak main. Jadi ini sedikit trip atau solusi gimana caranya ini mengakali atau menyiasati kampas ganda ini nggak usah diganti gitu kan. Jadi kita trik ini sebenarnya trik lama. Ini sebenarnya bisa dibilang kasus sudah lama. Cuman hal seperti ini nggak ada bosan-bosannya kita untuk mengulang lagi, dalam arti untuk menyampaikan kepada teman-teman yang sekiranya bisa dipakai alternatif ini, silahkan pakai. Tujuannya kita hanya bershare, berbagi pengalaman kepada teman-teman semua, kepada semua penonton yang ada di nonton menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipahami, bisa dimengerti apa maksud dan tujuan dan bagaimana sistemnya atau caranya mengakali sistem kampas ganda ini agar tidak mengeluarkan budget terlalu banyak dan motor bisa kembali ngacir, dalam arti performa kembali sempurna. Nah, ini kita sodorkan atau kita buat sebuah penayangan. Ini cara mengakali atau sedikit trik bagaimana kampas ganda ini bisa kerja menjadi sempurna lagi tanpa harus diganti. Nah, ini kita akali seperti ini, kita pakai selang biar lebih tebal. Lihat, bisa disaksikan. Kepada teman-teman semua yang ingin mempraktekkan di rumah, silahkan, atau sekedar konsultasi atau diskusi, silahkan isi kolom komentar di bawah ini. Dan untuk master mekanik atau teman-teman yang sudah senior, silahkan kritik dan saran kita untuk kita akan tanggapi, kita akan bahas, kita akan jawab satu persatu. Intinya hanya mudah-mudahan bisa mendukung channel kita menjadi lebih besar, lebih baik lagi ke depannya dalam membahas dunia perbengkelan bersama channelnya Dinda Gemas. Oke, lanjut sampai di sini bisa dipahami ya. Ini trik atau sedikit cara mengganjal atau mengakali kampas ganda biar nggak terlalu banyak budget untuk pengeluaran seperti ini. Maka kita trik atau sedikit mengakalinya seperti ini. Jangan keburu-buru diganti dulu. Kalau sekiranya Honda Supra X125 ini Supra X lama ya, termasuk Grand atau Win. Ini khususnya motor Grand Supra Fit. Jadi ini kita cukup akali bagaimana ini bisa kembali lagi normal, enak tarikannya. Oke, silahkan simak ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana maksud kita untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman tentang semuanya yang kita pernah terima atau pernah jalani hal seperti ini di bengkel selalu berhasil. Jadi nggak usah harus ganti baru, kita siasati ulang.
Oke, kita coba dulu satu persatu, sedikit sedikit demi sedikit. Karena kalau nanti terlalu blong gitu nanti percuma ngelasnya. Jadi sedemikian rupa ini harus bisa dipasang, itu yang membuat performanya menjadi turun. Nah, ini sudah menyaksikan perakitan atau trik atau cara mengakali kampas ganda ini kok loyo banget gitu kan. Motorku kok loyo banget ya Mas gitu kan. Nah, setelah kita konsultasi sambil mengecek, sambil kita konsultasi sama bapaknya, ini memang tenaganya berat banget, loyo banget, kayak nggak ada tenaganya. Jadi bener memang kata bapaknya ini tenaganya loyo banget. Nah, setelah kita cek, ternyata bagian kampas ganda ini nggak pernah diganti, dalam arti selama banget pokoknya motor ini nggak pernah dirawat, nggak pernah diganti. Jadi nggak ada intinya nih masuk akal juga kenapa ini bagian kampas ganda ini mainnya kurang sempurna sebenarnya kalau di sore seperti ini. Oke, ini sedikit sekali lagi ini kampas ganda ya, kita preteli seperti ini. Nah, ini di bagian kampas gandanya ini adalah salah satu bisa dibilang nyawanya, nyowone motor. Ini bagian kampas ganda ini loncat pertamanya ini harus dinormalkan. Ini sejarah motornya pernah telat oli dan ngasap putih tebel banget, kata orangnya, kata bapaknya gitu kan. Nah, ini pretelan yang harus dibersihkan. Oke, lanjut. Ini kita tinggal men-skir klepnya ulang agar tidak terjadi kebocoran. Nah, ini skurnya sudah selesai. Kita tinggal pasang seal klep sama klep-klepnya sekalian. Nah, ini kita akan intinya di bagian bersihkan dulu bagian coulternya bagus, pistonnya. Oke, kita akan proses bagian piston sama daerah klepnya. Kita akan sekur dulu. Intinya sudah kita cek satu persatu, sudah kita analisa, sudah kita lihat semua.
Oke, kita sudah sekurnya sudah selesai. Kita tinggal masangi seal clamp sama spare part yang lain. Ini seal clampnya seperti ini. Ini persamaannya banyak. Motor Grand Supra Wind itu sama banyaknya persamaannya. Oke, ini bagian noken asnya. Nah, ini pelepasan seal clamp. Ini tinggal perakitan klep. Seal klep sudah kita pasang. Kurang lebih caranya seperti ini, manual. Jangan sampai ketukar besar sama kecilnya. Nah, ini kurang lebih cara makan noken asnya. Kita netralkan dulu ya topnya agar nyetel klepnya enak, tidak berat sebelah. Oke, kita sudah skornya sudah selesai, sudah masang seal, sudah kita bagian kop sudah selesai. Ini piston yang baru. Intinya kita tadi antar ke tukang kolter atau bubut.
Jadi pistonnya kita ganti oversize 50. Jadi oleh yang lawas sudah lumayan luar biasa, ini apa namanya, apalagi sudah lama nggak pernah dicek, sekali setelah dicek ini bagian pistonnya bermasalah. Jadi ini kita akan dibaru, kita ganti piston sama asingkol. Oke, ini kita akan pasang satu persatu, step by step. Kurang lebih bagian piston ini piston standar, bukan racing, tapi ininya standar. Kita sudah mulai. Nah, ini masam kancing kenapa harus pakai plastik? Tujuan kita maksudnya biar jangan sampai cape atau pengunci pen ini lepas atau terbang ke arah ke dalam sana. Dalam arti ini mengantisipasi aja. Kenapa setiap bongkar orang ini rata-rata harus pakai seperti itu? Karena sekali lagi ini bagian piston ini yang menjadi biang kerok oli ini bisa habis. Jadi sebenarnya bagusnya di coulter atau di bubut, cuman coulternya ini juga termasuk milih-milih ya, karena nanti kalau nggak pas, dalam arti sesuai ukurannya atau terlalu sesak, ini nanti kita akan butuh waktu lama untuk memakai, dalam arti habis masa rayanya ini akan butuh waktu lama. Jadi perbedaannya seperti itu. Oke, seperti biasa atau trik lama kurang lebih seperti ini cara masangnya. Kurang lebih seperti ini. Ini kita semuanya masih pakai cara manual, cari trik lama. Mudah-mudahan masih bisa dimanfaatkan atau dipakai dalam mengatasi motornya kenapa berasap putih atau motornya kenapa olinya habis terus. Nah, ini biang keroknya di bagian piston sama ring ini, tapi kita ganti yang baru. Jadi nanti kedepannya harus merayan dulu beberapa hari. Kita kalau bongkar mesin walaupun sedikit pasti kita selalu pakai lem, karena mengantisipasi ini biar nggak bocor pertama, keduanya daya rekatnya itu beda, jadi kita selalu pakai dinda gemas.
Oke, terima kasih sudah mengikuti waktu kita, sudah mengikuti kegiatan kita dari awal sampai akhir. Ini tinggal sedikit lagi finishing. Mudah-mudahan nggak ada kendala ya. Semuanya lancar. Oke. Terima kasih waktunya. Thank you.